Di zaman dinasti Shou Tiongkok, pernah hidup seorang pertapa terkenal. Dia bernama Master Huang Shan. Biasa dipanggil dengan Huang Shifu, yang artinya guru Huang. Huang Shifu banyak menolong orang dari berbagai kalangan, baik dari rakyat biasa, para pejabat, dan para bangsawan. Suatu ketika, Huang Shifu mengadakan sebuah sayembara khusus. Sayembara ini hanya diperuntukkan bagi para pemuda dengan usia di bawah 15 tahun. Shifu juga mengumumkan bahwa pemenang sayembara akan mendapatkan 2 buah jimat. Dikatakan bahwa 2 jimat itu salah satunya bisa membuat siapapun orang yang memegangnya menjadi seorang yang sangat pandai. Dan 1 jimat lainnya bisa membuat orang selamat di dalam hidupnya. Banyak sekali para peserta yang mendaftar untuk mengikuti sayembara tersebut, termasuk salah seorang pemuda, anak tukang kayu yang bernama Hongji. Sayembara akhirnya dilangsungkan dengan seleksi berat dan ketat, dengan satu peraturan penting bahwa pemenangnya nanti haruslah pemuda yang benar-benar sehat dan tidak boleh sedikit pun terluka. Banyak tantangan berat seperti lomba lari, menyelam mencari jarum di dasar kolam, lomba menulis, dan masih banyak lagi. Mereka semua, para peserta sayembara, semuanya pasti ingin menang. Dan untuk itu, mereka rela melakukan segala cara, termasuk cara-cara licik untuk mencelakai lawan, demi menjadi pemenang sayembara. Hongji yang jujur dan tidak mau bermain licik dapat dengan mudah dikalahkan oleh para peserta lain, bahkan sejak babak pertama. Dan hari-hari berikutnya, dalam babak lebih lanjut, Hongji selalu saja kalah di dalam sayembara tersebut. Mereka semua berpikir bahwa mereka harus memenangkan semua jenis lomba dan pulang dalam kondisi sehat tanpa luka. Untuk itu, mereka akhirnya saling melukai satu sama lain. Ada yang sengaja melukai pesaingnya, ada yang dengan licik menjatuhkan dengan mendorongnya hingga tercipta luka di tubuhnya. Seminggu berlalu dan lomba telah rampung dilangsungkan. Satu orang pemenang terakhir adalah Luisan. Dia anak seorang gubernur. Namun, meski memenangkan lomba, tubuh Luisan telah penuh dengan luka. Mereka semua peserta lomba tidak ada satupun yang tidak terluka, kecuali hanya Hongji seorang, karena memang dia selalu kalah di dalam lomba. Sehingga peserta lain berpikir tidak perlu repot-repot melukainya. Huang Shifu keluar memeriksa Luisan. Namun di tubuhnya terdapat banyak luka. Shifu tidak bisa menerimanya sebagai pemenang karena syarat utama yang tidak terpenuhi, yakni bahwa tubuh mereka harus utuh tanpa luka. Shifu kemudian memeriksa semua peserta satu persatu, dan mereka semua telah memiliki banyak luka-luka di tubuhnya.
hanya Hongji yang tubuhnya utuh tanpa sedikit pun terluka. Shifu maju ke depan dan berkata, "Aku mengadakan banyak perlombaan, bukan untuk mengajak kalian saling mengalahkan dan melukai. Untuk itulah aku berpesan bahwa kalian harus kembali tanpa satupun luka. Sayembara yang kuadakan bukan dimenangkan dengan cara menjadi juara perlombaan. Aku tidak pernah berkata bahwa pemenang sayembara adalah dia sang pemenang lomba. Kalian semua telah salah faham. Lomba yang aku ciptakan kemarin adalah satu kesempatan yang kuberikan bagi kalian untuk belajar bekerja sama, belajar saling membantu, saling menjaga satu sama lain. Dan itu sama sekali bukan untuk saling mengalahkan. Sayembaraku bukan mencari seorang pemenang, namun ini adalah sayembara untuk mencari seseorang yang pantas. Dan seseorang yang pantas tidak selalu seorang pemenang. Kelak dalam kehidupan kalian, semoga kalian mengingat hal ini, bahwa kemenangan bukan kunci dari segalanya. Dalam hidup ini, dia yang berhak bahagia tidak harus seorang pemenang. Dia yang mampu mencapai kemuliaan dalam hidup tidak harus seorang pemenang. Kehidupan ini bukan untuk dimenangkan. Kita lahir di dunia ini bukan untuk memenangkan sesuatu. Kita hidup di sini adalah untuk menyusuri, mengamati, mempelajari, dan menyesuaikan diri dengan sesuatu. Kita ada di sini untuk menjalani sesuatu. Kalian semua harus mulai belajar untuk menciptakan keberhasilan tanpa ada kata kalah maupun menang. Keberhasilan bisa didapatkan dengan mudah tanpa kemenangan, sebab kemenangan harus terjadi dengan peristiwa mengalahkan. Namun keberhasilan itu tidak harus selalu mengalahkan. Itu adalah kondisi yang bisa diraih secara bersama-sama tanpa harus menyerang dan mengalahkan yang lain. Hari ini kalian telah gagal memahami sayembaraku. Namun kuharap kalian banyak belajar dari hal ini. Akan tetapi ada satu orang yang pantas di sini. Dia selalu kalah dari kalian. Dia kalah karena tak ingin menyerang kalian. Dia kalah karena tak ingin mengalahkan kalian. Dia sebetulnya ingin bersama kalian, bekerja sama dengan kalian, tanpa harus ada persaingan, tanpa harus saling mengalahkan. Hongji, kamu kesini, majulah ke depan. Aku tahu karena aku selalu mengamatimu dan mengamati kalian semua dari awal. Demikianlah, Hongji akhirnya terpilih dan berhak menerima jimat ajaib dari Shifu. Pemirsa yang berbahagia, kita selalu berpikir tentang kemenangan. Berapapun usia kita selalu belajar untuk bisa memenangkan sesuatu. Kita terus saja mencari dan mengejar kemenangan-kemenangan dalam hidup.
Kita menciptakan banyak kegiatan dan kompetisi yang berhadiah kemenangan. Kita terus saja berpikir bahwa hidup ini butuh kemenangan. Kita bahkan selalu mengajari anak-anak kita untuk menjadi mahir dalam mengejar kemenangan. Kita mengajari anak-anak kita agar bisa bersaing dalam kompetisi hidup. Dan satu kebenaran yang pasti adalah bahwa untuk mencapai sebuah kemenangan, maka harus ada yang dikalahkan. Menang tercipta karena adanya yang kalah. Kita jadi saling berebutan, bersaing, dan saling mengalahkan demi sebuah kemenangan. Padahal sesungguhnya sebuah kebahagiaan dapat lebih mudah dicapai tanpa kemenangan, tanpa harus ada kekalahan, tanpa harus timbul rasa iri, tanpa harus menciptakan kekecewaan bagi yang lain. Kebahagiaan dan sebuah keberhasilan bisa kita raih dengan harmoni dan kerjasama. Kita tidak harus mengalahkan dan menyakiti yang lain demi sebuah kebahagiaan. Kita tidak harus menyingkirkan yang lain dalam sebuah kompetisi demi mencapai suatu keberhasilan. Dunia kita, kehidupan kita akan berjalan sesuai hukum dan perbuatan kita. Kita bisa menciptakan kehidupan yang damai, atau sebaliknya, kita akan terus menciptakan persaingan dan permusuhan yang lama-kelamaan akan menghancurkan peradaban kita sendiri.